Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kalian pasti punya minimal satu temen yang kayak gini kan? Aktif banget ya balas story orang, sering nge-like tapi profilnya sendiri kosong. Nggak ada foto profile, nggak ada feed, apalagi highlight. Pertanyaannya, apakah mereka lagi menyembunyikan sesuatu? Atau jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang paling waras di antara kita semua yang hobi pamer? Nah, di video kali ini kita bakal bahas ya psikologi orang-orang yang jarang atau bahkan nggak pernah ngepost foto di sosial media. Udah penasaran? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Sebelum kita masuk ke kepribadian itu, kita harus paham dulu ya satu hal penting. Kenapa sih sekarang posting itu rasanya kayak wajib? Dulu sosmed tuh simple ya, palingan cuma buat bilang, aku lagi makan bakso nih. Tapi sekarang, sosmed udah berubah jadi panggung sandiwara alias ajang flexing. Apalagi di Indonesia, yang lihat story kita tuh bukan cuma temen, tapi bisa juga bos, keluarga besar, teman SMA, sampai tante-tante yang hobi nanya terus, kapan nikah? Kapan punya anak? Akhirnya, tiap mau upload foto, kita jadi overthinking nih. Kelihatan pamer gak ya? Kurang estetik gak ya? Postingan yang harusnya buat kenangan, malah jadi penuh tekanan mental. Nah, di tengah keributan orang-orang yang sibuk validasi diri ini, ada satu spesies manusia unik, yaitu the silent observer. Mereka ini kaum yang tiap hari scrolling, nontonin drama netizen, tapi postingannya tuh nol besar. Jangan salah sangka. Mereka tuh diem bukan karena nggak punya kehidupan ya, tapi karena mereka terlalu sadar. Mereka tahu nih kalau sosmed itu cuma highlight reel alias potongan terbaik hidup orang, bukan realitas sebenarnya. Bagi si silent observer, sosmed itu kayak laboratorium untuk ngamatin perilaku manusia. Mereka ngeliatin tuh ya cara orang nulis caption, cara seseorang berubah setelah viral, topik apa yang gampang bikin ribut, dan hal apa yang sebenarnya bikin orang tuh insecure. Di dunia nyata, biasanya mereka ini tipe pendengar yang baik, peka, dan mikir panjang sebelum ngomong ya teman-teman. Jadi, keputusan mereka untuk jadi penonton di era oversharing ini sebenarnya adalah tanda kedewasaan loh. Ya, yang aku tangkap sih kalau mereka diem di online itu bukan karena mereka tuh nggak peduli. Mereka soalnya pilih privasi daripada validasi. Nah, masalahnya di Indonesia, hidup yang nggak kelihatan itu sering banget ya dianggap kurang gaul, kurang update, bahkan kurang eksis. Padahal alasan orang milih diem itu dalam banget loh. Mereka tuh paham ya satu rumus penting, makin banyak orang tahu hidup kamu, makin banyak celah untuk dinyinyirin. Mereka bukan sok misterius, tapi mereka sadar kalau dengerin opini orang lain itu draining banget energinya. Mereka nggak butuh tuh ya validasi digital karena rasa aman mereka udah penuh dari dalam diri sendiri. No posting, no drama, tapi kita harus jujur juga loh, nggak semua yang diem itu karena bijak, banyak juga yang diem karena kena mental. Istilah psikologinya tuh social comparison fatigue. Mereka tuh capek ya lihat hidup orang lain yang kelihatan sempurna banget, terus jadi insecure. Kok hidup gue gini-gini aja ya? Ditambah lagi netizen kita yang maha benar tuh. Salah posting dikit dibilang pamer, beda pendapat ujung-ujungnya dikeroyok. Karena takut dihakimi dan juga serba salah, akhirnya mereka milih jalan ninja ini deh. Mereka online cuma buat lihat-lihat doang demi menjaga kewarasan mental biar tidak nambah masalah hidup. Tapi ada juga nih tipe yang lain, yang dia bukan karena takut ya, bukan karena juga capek, tapi karena suka mikir. Buat orang tipe ini, social media bukan tempat nongkrong, tapi tempat untuk ngamatin. Mereka scroll bukan cari atensi, tapi cari informasi. Hobi mereka tuh unik. Mereka baca keributan di kolom komentar dari atas sampai bawah cuma buat nambah wawasan, atau ngeliat gimana satu isu bisa mecah belah orang-orang. Tapi lucunya, nama mereka tuh nggak pernah muncul di situ. Di psikologi, ini tuh nyambung ya sama sifat cognitive openness, rasa ingin tahu yang tinggi, cara berpikir independen, dan gak gampang ke bawah arus. Sementara orang lain ribut debat di kolom komentar, mereka diem aja. Tapi otaknya tuh bekerja. Mereka diem bukan karena nggak punya otak ya, tapi justru otak mereka tuh lagi kerja keras nganalisis drama kalian. Alasan lain mereka jarang muncul, mereka tuh anti basa-basi juga. Buat mereka, tombol like itu terasa kosong dan juga palsu. Mereka sadar kalau sosmed sering ngasih ilusi koneksi tapi nggak ngasih kedekatan beneran. Mereka lebih milih deep talk lewat DM, telepon, atau ketemuan langsung daripada cuma saling komen, keren kak, di foto yang penuh filter. Mereka tuh nggak ngejar attention ataupun dilihat banyak orang, tapi nyari belonging atau punya tempat yang nyata. Jadi kesimpulannya, orang yang scroll tapi nggak posting itu bukan aneh ya. Mereka itu selektif sosial, bukan berarti antisosial. Justru penelitian bilang kalau dipakai dengan sadar, gaya pasif kayak begini bikin tingkat kecemasan lebih rendah karena mereka tuh nggak terobsesi sama validasi orang lain. Jadi kalau teman kamu nggak pernah update status, jangan bilang nggak gaul. Bisa jadi dia justru yang paling waras di antara kita semua loh. Ya, sekarang aku tanya balik deh ke kalian yang jarang posting. Alasannya tuh apa sih? Karena takut dinilai kah? Atau karena udah nggak butuh dinilai? Tulis opini kalian ya, biar kita diskusi sama-sama. So, see you guys di video-video selanjutnya. Bye!
Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.